Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum nafsi taqullah faqad faza al-muttaqun haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabil karim. Bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman nafi'a. Bapak dan saudara sekalian, rahmanur-rahmatullah, adalah kita senantiasa menyatakan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini atas izin dan karunia-Nya kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk menghadiri majelis seperti ini, yang mana mereka bersalawat sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang berkelakuan ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia di akhir zaman nanti. Alhamdulillah, subhanallah, pada pertemuan yang lalu kita mulai membahas kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah. Ini merupakan intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai tentang keutamaan ilmu, kemudian adab seorang murid, bahwa seorang murid harus menyerahkan kendali dirinya kepada seorang guru, seperti pasien yang menyerahkan pandangan dirinya kepada seorang dokter. Pada itu dia harus merendahkan diri dan benar-benar nurut kepada gurunya. Bahkan beliau mengatakan, selagi murid merasa sombong dengan tidak mau mengambil manfaat dari seorang yang mungkin kurang terkenal, maka ia adalah orang yang bodoh. Sebab hikmah adalah milik orang mukmin yang hilang. Al-hikmatu dolatul mu'min. Hikmah itu adalah, ilmu itu adalah hikmah yang hilang dari seorang mukmin. Maka dari itu, aina wajadaha anta khudaha. Maka dimanapun dia mendapatkan ilmu atau mendapatkannya, maka hendaknya dia mengambilnya. Hendaklah dia menyerahkan pendapatnya kepada pendapat gurunya. Jika guru salah, masih lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada murid yang merasa dirinya benar. Jadi ini yang harus kita pegangi. Bukan berarti seorang guru yang salah kita benarkan atau kita taklid buta, tapi dengan maksud seorang murid tidak boleh merasa sombong atau merasa sudah tahu sehingga dia tidak mau mengambil manfaat dari gurunya atau seorang guru. Dan biasanya ada beberapa tingkatan dalam orang belajar. Orang belajar itu biasanya kalau masih awal-awal itu takabbar, jadi merasa sombong. Misalkan baru tahu 1-2 dalil, sudah dalil, sudah merasa tahu.
tahu satu dua tentang sunnah, ya merasa paling nyunah, sehingga terkadang merasa sombong dan suka menghakimi orang lain. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu ya dia akan tawadhu. Artinya sebagaimana ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Kemudian tingkatan yang ketiga, orang yang berilmu itu ya dia merasa bodoh. Artinya semakin mendalami ilmu semakin merasa banyak yang kurang diketahui, sehingga dia akan haus tentang ilmu dan semakin ingin mendalami terus. Karena memang ilmu itu seperti bahrun la hilalalah, seperti lautan yang tidak bertepi, karena begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan seandainya seluruh air laut dijadikan tintanya dan daun-daun di dunia ini dijadikan sebagai kertasnya dan ranting-ranting dijadikan sebagai penanya untuk menulis ilmu Allah, itu tidak cukup, karena begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari ilmu itu ibarat kita mencelupkan jari kita ke laut, maka yang ikut di jari kita tetesan itu ilmu yang baru kita dapatkan. Artinya masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa cara supaya kita mendapatkan ilmu yang sempurna. Yang pertama, meluruskan niat. Jadi niatnya harus lillahi ta'ala, supaya Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, ancaman bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah tapi untuk mencari dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa li sababihi arada minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang dengan ilmu itu semestinya dia mencari wajah Allah, yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la ta'allamu illa li sababihi arada minad dunya, akan tapi dia tidak mencarinya kecuali hanya untuk mencari kemuliaan dunia, maka lam yajid arafa jannah, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak bisa mencium aromanya surga di hari kiamat kelak. Padahal aroma surga itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian, artinya dalam jarak yang jauh, mungkin ratusan kilometer. Tapi orang yang mencari ilmu karena dunia, maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan, itu hanya dunia tersebut. Maka dari itu, sebagai wujud ikhlas, keikhlasan kita dalam belajar itu paling tidak ada 4 kriteria. Yang ini mungkin pernah saya sampaikan beberapa waktu yang tempo. Yang pertama, hendaknya dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Jadi niat dalam belajar itu yang pertama untuk menghilangkan kebodohan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Maka pertanyaan ini bukan untuk kita jawab, tapi kita sudah tahu jawabannya. Pasti tentunya akan berbeda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu pasti akan sebenarnya janji Allah Subhanahu wa taala akan diangkat ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam pepatah ya syair Arab disebutkan ya, ta'allam walaysa al-mar'u yuladu 'aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak seseorang dilahirkan dalam keadaan pintar, dalam keadaan berilmu. Maka tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini bisa kita saksikan sendiri ya pada anak-anak kita. Ketika seorang anak ya lahir di dunia ya nggak bisa apa-apa, bisanya hanya nangis cengir ya. Mau apa? Ini juga diberitahu miliknya di sini. Kemudian ketika beranjak besar ya, untuk apa? Berjalan juga harus dilatih, ya, diajari. Kemudian untuk bicara juga demikian, diajari. Ucapkan A, I, U, Abi, Umi, Ayah, Bunda, harus diajari. Jadi untuk bisa mengetahui harus belajar. Apalagi untuk mempelajari ilmu yang begitu banyak, tentunya harus belajar. Maka inilah ya yang pertama sebagai wujud bentuk keikhlasan kita dalam belajar, yaitu kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, hendaknya diniatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebenarnya sebelum Rasulullah yaitu apa? Al-Nas Amfa'un Nas. Sebagai manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Sebagaimana juga 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seorang meninggal dunia, yaitu apa? Salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu yang diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Jadi orang yang mengajarkan ilmu ya itu akan mendapatkan apa? Multi level pahala. Misalkan Pak Anto ya, mengajar madrasah ya, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan An-Naba ya. Itu ya misalkan ngajar 10 santri, nanti lulus ya dari 10 itu masing-masing ngajar kepada 10 santri lagi ya, maka akan berlipat-lipat pahalanya. Begitu terus ya, selama murid-muridnya ya mengamalkan dan mengajarkan ya, maka pahalanya akan berlipat-lipat ya. Maka disinilah begitu besarnya ya pahala orang yang mengajarkan kebaikan. Maka kita niatkan ya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau misalkan kita sudah kesulitan untuk belajar, paling tidak ya kita mendukung program belajar. Dan kita berikan donasi pembiayaan kepada anak-anak yang belajar ya, yang studi baik di sekolah formal ataupun mungkin di pondok pesantren yang itu akan memberikan manfaat kepada orang lain dan kita pun akan mendapatkan jariah dari ilmunya. Atau
kita punya anak, ya, anak kita banyak, ya, kita sekolahkan, ya, kita didik, ya, kita bekali dengan ilmu. Kalau kita nggak mampu, kita carikan guru, ya, maka itu juga jadi jariah tabungan kita di akhirat kelak. Walaupun kita sudah meninggal, tapi anak-anak kita masih mengamalkan ilmunya, ya, menyebarkan ilmu tersebut, ya, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka dari itu ketika kita menyekolahkan anak, ya, kalau mampu ya jangan nyari yang gratisan, ya. Karena apa yang kita keluarkan untuk biaya pendidikan itu, ya, itu sebagai tabungan kita, ya, tabungan kita di hadapan Allah SWT. Karena kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu dari anak-anak yang kita pelajari. Kemudian sebagai bentuk keikhlasan yang ketiga adalah hendaknya dia berniat untuk menghidupkan ilmu. Jadi ilmu itu kalau tidak ada yang mempelajari, ya nanti lama-kelamaan akan hilang. Karena Allah itu akan mencabut ilmu dengan mencabut nyawanya para ulama. Ya, jadi ketika sudah banyak ulama yang wafat, ya maka akan semakin hilang ilmu tersebut. Maka disinilah, ya, ketika kita belajar juga kita niatkan untuk menghidupkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, ya, kita niatkan untuk diamalkan. Bagaimana kita akan mengamalkan Islam, ya, kalau kita tidak berilmu? Makanya Imam Bukhari menulis satu bab, yaitu ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Supaya amal kita benar, ya, maka harus kita dasari dengan ilmu. Maka tidak boleh kita di dalam menuntut ilmu, ya, niatnya untuk membanggakan diri, ya, ataupun untuk mendebat, ya, para ulama. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrif bihi wujuhan nas ilaihi fahuwa finnar." Barang siapa yang mencari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, atau mendebat orang-orang yang bodoh, atau mengalihkan pandangan manusia kepada dirinya, maka dia berada di neraka. Ya, ini ancaman, ya, bagi orang-orang yang berilmu tapi salah niat, ya, niatnya untuk mendebat para ulama atau untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, artinya mencari ketenaran. Maka disinilah, jadi memang ujian Allah itu tidak hanya kepada orang-orang bodoh, ya, bahkan orang yang berilmu juga akan mendapatkan talbis iblis, ya. Jadi talbis iblis, hasutan iblis memang pada seluruh tingkatan manusia, dari level paling bawah sampai paling atas itu, ya, semua akan mendapatkan hasutan, ya, talbis dari iblis. Jadi, makanya menurut Imam Al-Jarziyah menulis satu kitab yang judulnya Talbis Iblis. Karena itu, ya, kita harus senantiasa berlindung pada Allah SWT. Jadi terutama dari riya, ya, dari sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar. Jadi orang yang bodoh, yang awam lebih mudah digoda. Tapi orang yang berilmu juga tidak, karena yang menggoda juga level setannya itu juga tingkatan kalau
jenderal ya. Tidak, atau bukan projo-projo ya, tapi sudah jenderal. Jadi semua orang yang mendapatkan hasutan dari iblis, dari setan. Maka bagaimana kita senantiasa menjaga hati kita. Memang paling sulit itu menjaga keikhlasan. Kenapa para ulama menempatkan masalah niat di bab paling pertama ya? Karena memang paling berat ya. Itu menjaga keikhlasan itu paling berat. Kadang di awal kita sudah berusaha ikhlas, tapi ketika ada orang yang memuji, ya terkadang ya, jadi besar kepala ya. Makanya maka di sini lah ya, ujian itu sangat berat. Kemudian setelah yang pertama kita meluruskan niat ya, kemudian yang kedua senantiasa bertakwa dan menjauhi maksiat. Jadi karena maksiat itu akan menghilangkan keberkahan ilmu. Senantiasa bertakwa dan menjauhi maksiat. Jadi sebagaimana Imam Syafi'i ya pernah menyampaikan kepada gurunya Waqi ya, Waqi. Saqatu ila Waqi an su'ifti. Saya mengadukan kepada Waqi, kepada gurunya tentang buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Maka sang guru menasihati ya, al-ilm nurun, itu adalah cahaya, bukan nurun biru ya. Itu adalah cahaya dan Allah tidak akan berikan kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi maksiat itu akan menghalangi masuknya ilmu ya kepada diri kita. Maka kalau seandainya kita barangkali diterangkan enggak nyanda-nyanda, enggak maksud-maksud, dijelaskan terang mudeng atau enggak paham-paham, barangkali kita harus introspeksi ya, barangkali karena kita masih banyak dosa dan maksiat, sehingga sulit menerima hidayah, menerima ilmu kebenaran. Kemudian yang ketiga, semangat ya, optimis dan sungguh-sungguh. Karena pepatah Mahfudzah ya, menjaga wajahnya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Jadi kesungguhan kita dalam belajar ini diperlukan ya. Bagaimana kalau kita melihat para ulama dahulu ya, kesungguhannya dalam belajar luar biasa ya. Seperti Imam Bukhari ya, hanya ingin tahu satu hadis ya, rela menempuh perjalanan selama 1 bulan. Coba kita bayangkan kalau mengadakan perjalanan 1 bulan, itu harus meninggalkan rumah ya, kemudian mengorbankan biaya untuk makan, waktu, tenaga. Hanya ingin tahu satu hadis. Kalau sekarang hadis-hadis sudah dikumpulkan dalam kitab berjilid-jilid, tinggal baca, tinggal mempelajari. Tapi terkadang ketika sudah ada kemudahan itu terkadang ya, terlena ya. Karena sudah terlalu enak itu lupa ya, lalai. Maka memang kesungguhan itu akan mempengaruhi keberkahan dalam ilmu. Jadi kalau kita melihat para ulama itu sebenarnya luar biasa mengadakan rehlah ilmiah dari satu negara ke negara lain, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Sehingga di daerah memang umurnya berentah, sehingga bisa para ulama itu setiap hari menulis ya, berpuluh-puluh halaman. Karena memang
kesungguhannya luar biasa, komitmen, konsentrasi dalam belajar itu memang betul-betul. Karena ya belajarnya masih sambilan ya, sakobri, waktu-waktu sisa atau apa sudah waktu-waktu istirahat, yang capek baru ngaji, ketika ngaji ngantuk ya. Sehingga ya wajar kalau kita dapat ilmunya ya apa hanya kulitnya aja, salah satu adab dalam belajar ya disebutkan dalam pepatah man lam dullat ta'alum usatam jadi itulah hati. Pada siapa yang belum merasakan kehinaan dalam belajar sesaat saja, maka dia akan merasakan kehinaan seumur hidupnya. Jadi ketika kita belajar, terkadang oleh guru dibodoh-bodohin. Ya, itu kan hanya sesaat saja ya ketika belajar. Tapi setelah nanti sudah tahu ilmunya, ya, kita akan bisa merasakan manfaat ilmu tersebut. Tapi bagi orang yang mungkin ketika dibodoh-bodohin, ya, terus dia minder, besok sudah nggak berangkat, ya sudah dia akan hina selama hidupnya. Atau mungkin apa? Ketika dia datang, gurunya nggak datang, sehingga besok udah putus asa. Alah, apa ya? Apa? Datang. Gurunya saya nggak datang. Males lah. Ya sudah. Itu namanya ujian ya. Kalau kita baru diuji guru sudah pesimis, sudah putus asa ya nggak akan bisa selama-lamanya. Bahkan Ibnu Hazm ya, itu beliau belajar sudah usia dewasa, sudah di usia tua. Pada suatu hari beliau datang ke masjid, kemudian langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid, maka digoblok-goblokkan. Kemudian goblok, bodoh, masjid enggak sholat tahiyatul masjid langsung duduk. Maka dia ketika ganti hari besok lagi datang ke masjid habis asar, dia sholat tahiyatul masjid, dia dibodoh-bodoh lagi. Oh itu bodoh ya, masa habis asar sholat sunnah gitu. Dan maka akhirnya dia mencari guru, ya, bahkan dia membayar gurunya ya, supaya bisa apa? Insentif dalam belajar. Akhirnya ya, dia dalam waktu yang tidak lama dan jadi ulama yang senior. Jadi memang ketika belajar itu ya, terkadang apa diuji ya. Bahkan kalau ulama dahulu ketika ada murid yang mau belajar, kadang mereka menguji di apa ditaruh anjing ya, bagaimana responnya ketika ada anjing di depan gurunya, setelah terus dia lari atau terus pulang, maka dia bertahan, artinya sabar menunggu anjing tersebut pergi. Kalau dia cari akal supaya anjing itu pergi, ya, dia cari makanan untuk anjing, ya dia buang ke sana sehingga anjingnya pergi, baru dia bisa masuk menemui gurunya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kesungguhan belajar itu ya harus kita harus sungguh-sungguh. Kalau sekarang ya dari kalau kita belajar dari rumah ke masjid, ya ini masih enak ya, dekat jaraknya halus. Kalau jam sudah ada mangkal, kalau zaman dahulu ya gimana? Kalau dulu masih belum ada listrik. Ada listrik. Kalau sekarang listrik jalan masih ada listrik. Udah naik
kota, ya, menyisiri padang pasir. Ya. Kalau panas kepanasan, kalau dingin kedinginan. Kalau sekarang masih sudah ada sih Masih istrinya tua lagi ya. Pak ya, wah, Nora makan. Jadi dalam belajar kita tidak boleh minder ya. Jangan merasa aku sudah tua, aku wis gede, ya. Atau saya wong biasa-biasa, wong desa ya. Kalau saya paling desa gitu ya. Saya tuh ya, paling desa. paling besar. Pak Ali, Pak Fadil udah pernah sama saya. Pak Bagus mau ikut? Kalau desa ya bukan anaknya ulama, bukan anaknya kiai, bukan anak hidayah. Artinya apa? Antum sekalian ya, ini yang anaknya Pak Ali, anaknya kiai ya. Pak Fadil mungkin juga ya. Ya, Pak Bagus anaknya tokoh guru ya. Ini harusnya lebih pandai ya, harus lebih pandai daripada saya. Ya. Harus lebih pintar. Artinya sebenarnya karena kita punya keinginan ya untuk pintar itu bisa, untuk bisa. Secara pendidikan, ya, saya itu ya SD-nya SD negeri, SMP negeri. SMA-nya apa? STM. Ya. Saya itu pas 3 SMP itu baru belajar ikhra ya, sama anak-anak TPQ, anak-anak kecil. Saya nggak mau. Ya. Usia STM itu saya ngaji ikhra, ngaji Al-Quran. Ini sama anak SD kelas 6 dia sudah bisa ngaji. Ya habis maghrib, habis subuh itu saya datang ke kampung sebelah di masjid, ya untuk belajar ngaji. Maka ini Mas Heri ya harus punya target ya, maksud dari tahun ke tahun enggak Al-Quran. Kapan harus ya, ini harus jadi campuran ya. Barangkali Allah belum memberikan jodoh ini karena belum bisa baca Al-Quran ya. Kita doakan semoga nanti setelah bisa baca Al-Quran terus dapat jodohnya. Jadi harus punya target. Paling tidak tahun depan Ramadan saya harus sudah mahir baca Al-Quran. Harus ditarget. Mas Dika yang sudah pernah belajar TPQ dulu ya, sudah Al-Quran harus diasah lagi ya, supaya bacanya baik dan lancar. Baru setelah lulus STM, saya pun nggak langsung mendalami agama ya. Saya udah lupa ya belum dapat kerja. Biasanya kan kalau dari STM itu ya segera dapat kerjaan ya, kerja dapat uang gitu ya. Saya membantu orang tua di rumah bertani ya. Pak tadi tahu bapak saya itu petani ya. Ya ke sawah ya beli. Bahkan dari kecil itu saya kerjanya ya kalau pulang sekolah itu merumput sama gembalakan kambing gitu. Karena dari kelas 2 SD itu sudah diberikan kambing. Senang. Ya mungkin hikmahnya ya Lebih sabar. dengan kesabaran untuk ngomong apa umat ya, untuk apa mentadbiyah. Ya. Tapi ya alhamdulillah ketika setelah STM ya diberikan hidayah, artinya saya belajar apa mulai mendalami agama ya di waktu itu di Panglur ya. Panglur itu timurnya UNS, timurnya Bengawan Solo. Sana ada Mahat Al-Bina namanya, yaitu semacam lembaga kursus ya studi Islam dari bahasa Arab waktu itu, yang
diselenggarakan oleh ini ya, Ustaz alumni Libya dan Timur Tengah yang kebanyakan mahasiswanya dari kampus UNS saat itu ya. Alhamdulillah saya bisa ikut belajar. Waktu itu sepekan cuma 2 kali ya, sore hari lagi ya, siang lagi. Kan itu tempatnya di seperti ini ya, komplek SMP Media Palur ya. SMP Media berapa saya lupa ya, tapi tempatnya di Palur. Kalau sekarang arah masuk terminal itu ya kiri jalan, dari jalan saja. Kalau siang pulang sekolah SMP jadi siang jam 1:30 itu untuk apa sampai jam 4 jam untuk sekolahnya itu 4:30 sampai jam 8 malam setiap sepekan 2 kali hari Senin dan Kamis waktu itu sampai 2 tahun ya saya tempuh ya, melaju dari rumah itu. Saya dari rumah ke Karanganyar itu mondel dari ya itu 10 kilo ya. 10 kilo itu naik turun jalannya naik turun. Kan lewati sungai 2 kali. Ketika mau ke sungai sungai itu Jembatan hanya untuk kan Paman Solo ya, sungai dari Gunung Lawu. Kalau mau ke jembatan kan harus naik lagi 10 kilo sampai Karanganyar. Kemudian saya baru sama teman saya naik motor gonceng ya, jadi jam 8 malam pulang dari Karanganyar model lagi sampai rumah. Kemudian pada rumah setelah itu ya ditakdirkan bisa mondok ya, mondok selama 2 tahun itu ya. Itu ibarat karbitan ya, mondok 2 tahun kayak karbitan. Cuma 2 tahun belajar bahasa Arab, belajar ya akidah, belajar akhlak, belajar fikih, ilmu mawaris, warisan dan lain sebagainya, sholat dan lain sebagainya. Saya masih merasa kurang dan belajar lagi di Bakar Asidik UMS ya, dan dari lembaga Asia Muslim itu bersama dengan kampus-kampus UNS di Indonesia ya. Di Jogja itu di UMY itu ada Habib bin Abi Thalib, atau di Solo di UMS itu ada Bakar Asidik, di Jawa Timur itu ada Otop. Itu juga studi Islam dan bahasa Arab. Seperti kalau di Libya itu dan Luwah ya, di Libya Jakarta itu kitabnya sama dan pengajian juga dari Libya dan Timur Tengah selama 2 tahun. Itu pun saya juga masih merasa kurang, sehingga walaupun setelah nikah itu saya masih belajar. Waktu itu saya ngajar di SDT di Temanggung ya. Saya masih maju ke Solo setiap pekan 2 kali, setiap pekan 2 hari. Itu saya nginep semalam ya. Jadi waktu belajar dari jam 8 sampai asar selama 3,5 tahun, 7 semester hingga sampai selesai. Jadi memang untuk mendapatkan ilmu itu memang butuh kesungguhan ya dalam belajar. Jadi sini saya cerita ya untuk berbagi pengalaman supaya kita itu termotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan ini pun saya juga masih merasa sangat minim ya ilmu saya, sangat kurang. Dan di sini untuk belajar saya masjid juga agak sulit ya kalau di Purwodadi, di Purwokan. Beda kalau di daerah Solo itu ya hampir di mana-mana ada kajian, di mana-mana ada kegiatan bahkan untuk meneruskan studi itu lebih banyak peluang. Kalau di sini ya memang lebih sedikit ya, untuk mencari kajian harus ke Purwodadi. Itu pun ya kajian umum ya biasa sepekan sekali. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, maka disinilah supaya kita betul-betul bisa meraih ilmu, mendapatkan ilmu ya.
Jadi butuh kesungguhan dan harus optimis, jangan merasa minder, ya. Merasa wis keterwasa, wis gede, wis tua, terus untuk anak bukan ya. Jadi golek ilmu itu ya minal mahdi ilallah, dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya sampai kita nanti ya aja menyebut kita harus senantiasa thalabul ilmi, karena itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan mungkin ini karena sudah masuk isya, kita jelaskan dulu ya, baru 3 poin yang kita bahas supaya kita bisa mendapatkan kesempurnaan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Maaf, kita akhiri dengan bergerak dan berjelas. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.